Tes suara. Selamat malam Pak TB Haryanto dan Pak Adi. Gimana suara saya, jelas enggak ya di situ? Boleh tes suara yang sudah join? Kedengaran nggak suara saya? Jelas, oke. Sambil menunggu yang lain ya, kita sapa-sapa dulu. Boleh tahu nih, dari Pak TB Haryanto, dari mana ini tinggalnya? Pak Adi Nugroho, tinggal di mana ya domisilinya? Dari Solo, oke. Sebentar saya setting dulu ya, sebentar ya. Sambil menunggu peserta yang lainnya. Karena nanti Pak Haryanto dari Bandung, oke bagus, oke. Nanti saya akan informasikan mengenai produk knowledge ya. Jadi teman-teman sambil menunggu yang lainnya, saya akan setting terlebih dahulu. Bentar.
Masih dinyumi rek potram cenah dia. Kita ke mama ini kan bisa datang. Ya kan?
Baca itu nama siapa? Oke, udah ada temen yang gabung lagi. Ada Pak Sugeng Sutaryono. Dari mana aja nih, boleh disebutkan domisilinya? Sambil menunggu yang lain boleh. Ada Pak Samuel, ada Pak Rizal, ada Pak Harwan juga. Ya, Pak Samuel. Dari mana ini Pak Samuel? Samuel di Depok, oke. Gimana Pak kabarnya Pak di Depok? PPKM ketat enggak di sana? Pak Sugeng dari Jakarta, oke. Yang lain ini dari mana ini ya? Pak Harwan. Tadi ada Pak Adi dari Solo. Oke. Saya rekam dulu. Oke, kita mulai saja ya acaranya malam ini. Nanti Zoom ini saya rekam, jadi buat teman-teman yang di grup yang tidak bisa join, yang tidak gabung hari ini, tetap bisa menonton videonya. Oke, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin kemarin kita udah perkenalan, tapi sekarang saya akan perkenalan lagi. Oke, kelihatan nggak slide saya? Boleh yang sudah melihat slide saya, boleh di komen kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya Pak Samuel ya. Oke. Kita langsung saja mulai materinya karena semakin malam ya. Teman-teman juga pasti perlu istirahat, makanya kita langsung saja mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua yang sudah bergabung join di Zoom kali ini ya. Sebelumnya kemarin kita sudah melakukan perkenalan ya. Namun kali ini teman-teman bisa langsung bertatap muka walaupun melalui Zoom ya. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Profil saya di sini ya. Nama saya itu Ahmad Sae. Saya lahir di Cilacap ya, dari 87. Dan
Domisili sekarang saya berada di Bekasi. Saya lulusan Universitas Pelita Bangsa di Cikarang, dan saya itu seorang digital marketing dari tahun 2015 sampai saat ini menjadi business owner di rumahku.com. Sedikit cerita tentang profil saya itu sudah cukup banyak ya berkecimpung di usaha, baik usaha offline maupun online. Awalnya mungkin saya dulu sama seperti teman-teman yang di sini, menjadi marketing freelance ya. Dulu saya pernah jualan di fashion, kemudian beralih lagi ke jualan offline, dan akhirnya saya menekuni di dunia properti. Sampai saat ini saya masih dan fokus di properti. Alhamdulillah sudah banyak properti yang saya jual dari tahun 2018 ya. Saya mulai merintis sampai saat ini. Dan alhamdulillahnya juga rumahku.com sekarang sudah banyak dipercaya oleh developer untuk memasarkan propertinya. Bahkan baru saja ada beberapa developer yang menghubungi minta untuk ikut dipasarkan proyeknya. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, tentunya di sini teman-teman perlu ketahui, ketika teman-teman di sini menjadi marketing freelance ya, posisinya teman-teman di sini menjadi marketing freelance, hal yang paling utama, hal yang paling wajib dipelajari itu pertama kali sebelum teman-teman itu memasarkannya itu adalah product knowledge. Kenapa? Karena product knowledge ini adalah materi yang nantinya bakalan teman-teman itu banyak gunakan. Ketika nanti teman-teman prospek handle buyer secara online ke buyer ya, ke konsumen yang akan membeli rumah, maka teman-teman bisa menjelaskan dengan baik dari produk knowledge-nya, sehingga buyer tersebut tentunya mau untuk membeli perumahan yang kita tawarkan. Di sini teman-teman saya fokuskan untuk memasarkan perumahan di Mustika Village Sukamulya. Kenapa kok diberi hanya satu listing ya? Kenapa kok hanya satu perumahan? Padahal rumahku.com ada beberapa developer yang bekerja sama. Jadi begini, saya akan sharingkan ya, bahwasanya ketika kita berjualan, ketika kita mulai terjun, apalagi yang baru terjun ya, apabila kita banyak terlalu produk yang kita jual, itu pengalaman saya menjadikan teman-teman itu tidak fokus, dan hasilnya pun biasanya pun cenderung kurang dibandingkan dengan orang-orang yang fokus menjual satu produk saja. Makanya di sini saya setiap kelasnya, setiap grupnya saya bagi menjadi beberapa grup ya. Jadi setiap project itu satu grup, setiap project satu grup, dan kebetulan di sini teman-teman itu berada di grup project Mustika Village Sukamulya. Oke, kita langsung saja kita bedah produk knowledge dari Mustika Village Sukamulya. Oke, perlu teman-teman ketahui di sini perumahan Mustika Village Sukamulya ya, itu dikembangkan oleh developer
Mustika Land ya yang sudah berpengalaman selama 35 tahun. Dan juga Mustika Land ini untuk proyek Mustika Village Sukamulya, dia bekerja sama dengan perusahaan Jepang yaitu Crate, dan Mustika Land ini merupakan satu-satunya perumahan ataupun developer yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang dengan memasarkan perumahan yang murah. Hampir kebanyakan perusahaan Jepang dia menginvestasikannya itu ke perumahan yang mahal. Nah, di sini Mustika Village kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk memasarkan perumahan yang murah. Oke, ini adalah gambaran WTP dari Mustika Village ya. Jadi di dalam perumahan Mustika Village Sukamulya itu terdapat WTP mandiri yang sudah disediakan oleh developer. Jadi developer ini sangat-sangat memahami keperluan, memahami keinginan dari konsumennya. Hampir kebanyakan daerah di Cikarang, khususnya di Sukatani, itu memang untuk air bersihnya agak susah ya. Walaupun dia ngebor secara ngebor biasa, itu pasti dia akan mendapatkan air yang kurang bagus ataupun kurang baik ya. Nah, makanya di sini developer Mustika Land ya di perumahan Mustika Village Sukamulya, dia membuat WTP mandiri untuk mensuplai air bersih di perumahannya untuk warga-warganya. Nah, ini salah satu keunggulan dari Mustika Village Sukamulya, yaitu lokasinya itu sangat dekat dengan stasiun, yaitu stasiun KRL Cikarang, di mana stasiun Cikarang ini ya itu bisa terhubung ke Jatinegara, Manggarai dan juga Sudirman. Jadi jalur jadi di sini sangat memudahkan untuk warga-warga yang saat ini bekerja ataupun sering beraktivitas di Jakarta. Ya, secara di Jakarta sendiri perumahan baru itu sangat susah ya, sangat sedikit, dan juga perumahan di Jakarta itu kebanyakan itu pasti di atas 500, bahkan mungkin lebih. Nah, di sini Mustika Land membangun Mustika Village Sukamulya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, kita lanjut. Mustika Village Sukamulya ya, di sini banyak sekali kemudahan-kemudahannya. Salah satunya itu adalah DP ringan, pelayanan KPR, cara bayar yang mudah ya, bisa cash, bisa secara kredit ya. Kemudian layanan KPR dengan banyak bank. Kebetulan di Mustika Village Sukamulya bekerja sama dengan beberapa bank, yaitu Bank BTN, Bank Mandiri, dan juga BSI. Jadi buat konsumennya yang nanti ingin menggunakan bank-bank selain BTN itu sangat bisa ya. Nah, di sini ini harga dari perumahannya. Harga Mustika Village Sukamulya itu mulai dari 160 jutaan. Dengan DP-nya di sini mulai dari 0% ya, cicilan KPR cuma 1 jutaan. Bebas biaya PB, biaya proses KPR, balik nama, dan PPN 10%. Nah, di sini untuk PPN 10% itu program dari pemerintah ya, khususnya untuk rumah-rumah yang ready.
kebetulan di Mustika Village Sukamulya itu perumahannya sebagian ada yang ready untuk tahap pertama ini ya, sebagian ada yang ready dan ada juga yang inden. Nah, untuk yang PPN free, di sini kan PPN 10% ya. Untuk PPN free khusus untuk rumah yang ready saja. Kemudian di sini Mustika Village Sukamulya juga mudah dan menguntungkan dengan kolaborasi Premar bersama Mitra Bank. Jadi bisa proses dengan beberapa bank yang ada ataupun yang bekerja sama dengan developer tentunya. Oke, next. Mustika Village Sukamulya itu banyak sekali benefit yang nanti bakalan buyer dapatkan, yaitu salah satunya itu adalah kualitas dari perumahannya itu lebih unggul dibanding dengan perumahan-perumahan yang lainnya, walaupun memang secara dari harga itu sama ataupun murah ya, 160 juta, tapi kualitas perumahannya, kualitas rumah yang nanti didapatkan itu jauh lebih baik ketimbang perumahan yang lain. Selanjutnya, kepastian perizinan ataupun legalitas juga tidak perlu diragukan lagi, karena di sini pihak developer sudah memecah sertifikatnya dan juga di setiap unitnya itu sudah dibuatkan IMB. Untuk sertifikatnya sendiri hak guna bangunan ya, dan itu pun sudah siap. Mungkin di sini teman-teman akan bertanya kenapa hak guna bangunan sertifikatnya, kenapa bukan SHM gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui semua bahwa di Indonesia itu sudah diatur ya, terdapat di undang-undang bahwasanya perusahaan yang berbadan hukum itu tidak boleh memiliki hak atas tanah yang dibelinya. Makanya ketika developer itu membeli tanah di situ kepada warga, developer itu tidak bisa langsung menaikkan menjadi SHM, ya kan? SHM itu artinya dia memiliki kan. Makanya di sini developer hanya bisa membuat sertifikat dengan atas nama developer itu hanya sebatas SHGB saja sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, makanya setelah itu baru nanti kalau udah selesai kreditnya, udah diambil sertifikatnya, baru konsumen itu bisa menerima atau bisa menaikkan sertifikatnya dari SHGB menjadi SHM. Selanjutnya di sini ada fasilitas yang terdapat di Mustika Village Sukamulya. Salah satunya itu adalah taman hijau seluas 3.300 meter persegi, area niaga dan minimarket ya, nantinya akan dibangun oleh developer, dan juga fasilitas yang lengkap dengan dekat dengan pasar dan juga sekolahan. Jadi Mustika Village Sukamulya itu lokasinya itu hanya 5 menit ke pasar tradisional dan juga sekolahan. Bukan hanya itu saja, Mustika Village Sukamulya juga sangat dekat dengan rumah sakit ya, rumah sakit, terus polsek, kecamatan. Jadi sangat mudah sekali ketika nanti konsumen yang tinggal di situ itu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu dari segi lingkungannya. Kemudian di sini lokasi yang terdapat di Mustika Village Sukamulya itu juga sangat dekat dengan pintu tol. Sekitar 20 menit dari pintu tol Cibitung Cilincing ya. Tadi yang pertama itu adalah dekat dengan stasiun ya, stasiun KRL Cikarang, dan kedua itu dekat dengan pintu tol Cibitung Cilincing. Jadi akses untuk menjangkau Jakarta itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang dan dekat. Dan selain itu juga kita ada bus shuttle, yaitu kendaraan antar jemput dari perumahan
ke stasiun. Jadi buat warganya yang nanti banyak aktivitasnya menggunakan KRL ya, menggunakan kereta, developer perumahan ini menyediakan kendaraan khusus untuk warganya untuk mencapai ke stasiun. Jadi sangat dipermudah sekali oleh developer. Nah, ini denah dari Mustika ya, denah mapping dari Mustika. Sini lokasi Mustika ya. Nah, ini sangat dekat dengan kawasan industri juga ya. Terus juga diapit dari beberapa kawasan. Ada kawasan Jababeka, kawasan industri MM 2100 yang ada di Cibitung, dan juga kawasan Hyundai ya. Ini kawasan industri. Jadi lokasinya ini sangat-sangat strategis dan juga cocok sekali karena banyak karyawan tentunya ya, pendatang yang belum memiliki rumah. Selain itu juga di sini Mustika Village juga sangat dekat dengan pintu tol exit tol kilometer 24 ya, pintu tol Cibitung. Next. Nah, ini mappingnya lagi ya. Ini adalah lokasi perumahan Sukamulya. Nah, di sini ke stasiun Cikarang itu hanya berjarak kurang lebih 20 menit saja. Ya. Ini bisa dilihat dari petanya. Ini adalah stasiun Cikarang, sedangkan ini adalah perumahannya. Gitu. Nah, untuk rencana pintu tol Cibitung ke sini ini hanya 20 menit saja. Jadi sangat-sangat terjangkau dengan fasilitas umumnya. Ada 4 kemudahan akses ya yang tadi dijelaskan itu di mappingnya, yaitu KRL Cikarang dan tol Cibitung yang tadi saya sebutkan. Ya, oke, udah. Next. Nah, ini fasilitasnya ya. Di sini lokasinya juga sangat dekat dengan sentral niaga grosir, yaitu tempat perbelanjaan di Cikarang. Selain itu juga ada Naga supermarket ya. Terus juga ada Waterboom ya, sangat dekat dengan Waterboom, rumah sakit dan juga pasar tradisional. Nah, ini dia gambaran dari perumahan Mustika Village yang akan dibangun. Kebetulan di Mustika Village Sukamulya di sini itu total unit yang akan dibangun itu kurang lebih 3.300 unit di atas lahan 35 hektar ya. Jadi total lahan yang akan dibangun itu seluas 35 hektar dengan total unitnya itu 3.300 unit. Sedangkan tipe yang dipasarkan nantinya untuk perumahan sendiri itu tipe 27/60, tipe 25/60 untuk subsidi ya. Kebetulan tinggal beberapa unit saja. Kemudian ada juga tipe 27/60 untuk komersil dan juga subsidi, dan ada tipe 30/60. Untuk perumahan sendiri di sini di atas nama PT-nya Eka Surya Mustika. Nah, ini gambarannya, gambaran depan dari Mustika Village Sukamulya ya. Ini kantor pemasarannya. Yang di sini kantor pemasarannya. Jadi walaupun perumahan murah, tapi kita itu sangat-sangat berkualitas. Dan untuk jalan depannya, ini pintu masuknya itu sangat luas ya, kurang lebih ada 10 meteran, 10 meter lebih ini ya. Dan juga lokasinya itu sangat asri, masih sangat asri. Jadi penghuninya yang mau benar-benar untuk hunian itu sangat cocok karena lokasinya itu sangat nyaman untuk istirahat ya. Jadi untuk warga-warga yang di Jakarta, yang di Bekasi itu sangat cocok ketika mereka membeli rumah di Mustika Village Sukamulya.
Nah, ini gambaran tamannya ya. Taman hijau. Kebetulan memang saat ini belum dibangun karena masih tahap pertama. Itu kurang lebih ada 800 unit yang sudah dibangun. Sisanya masih ada kurang lebih 2000-an ya, dan itu untuk tahap keduanya. Nah, ini adalah taman yang nantinya akan dibangun juga seluas 3.300 meter. Jadi sangat luas ya. Bisa buat sarana bermain anak, bisa juga buat jogging track ya, dan juga bisa juga buat berrekreasi pada sama keluarga. Nah, ini adalah area niaganya yang nantinya akan dibangun di dalam perumahannya. Jadi perumahan ini nantinya akan sangat ramai dan juga banyak pengunjungnya. Makanya perumahan Mustika Village ini sangat bagus ya, karena semua kebutuhannya itu bisa didapatkan di dalam perumahan itu sendiri. Nah, ini dia untuk tipe perumahan yang tadi saya sebutkan, yaitu tipe 25/60. 25/60 itu untuk luas tanahnya ya, maaf, untuk ukurannya itu 6x10. Jadi lebar 6, panjangnya itu 10. Dengan luas bangunannya itu adalah 25 meter. Nah, di sini untuk spesifikasinya sendiri, untuk tipe Ueno, yaitu tipe 25/60, itu memiliki 2 kamar tidur ya, 1 kamar mandi dan juga ruang tamu. Terdapat sisa tanah di belakang itu kurang lebih ada 2 meter, dan tanah depannya itu kurang lebih ada 3 meteran. Jadi buat bayarnya nanti ya bisa dijelaskan bahwasanya perumahan ini yang tipe subsidi ini itu bagus, dan juga apabila nanti mau ada pembangunan itu sangat cocok karena masih ada lahan yang luas di belakang dan juga di depan. Ini untuk tipe Shibuya ya, tipe 27/60, sama spesifikasinya untuk tanah 6x10. Yang membedakan itu hanya luas bangunannya saja, itu 27 meter. Nah, untuk sisa tanahnya yang ada di depan itu adalah kurang lebih dia 3 meteran. Beda selisih 1 meter dengan yang tadi yang tipe 25/60. Untuk spesifikasinya tadi sama, itu 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi, terdapat ruang tamunya juga. Nah, ini tipe yang 30/60 ya, tipe Gima, dengan spesifikasinya itu bangunannya dia 30 ya. Untuk luas tanahnya yang tersisa di belakang itu kurang lebih sekitar 2,8 kali 3 meteran ya. Itu bisa jadi dibuat taman ataupun dibuat nantinya buat dapur ataupun kamar. Dan di tipe 30/60 ini sudah tersedia carport-nya. Jadi sangat mudah ya, sangat menguntungkan buat konsumennya ketika nanti bisa membeli rumah yang ini. Nah, selanjutnya ini ada tipe Ginza dengan luas tanah yang 30/60, peningkatan dari tipe yang awal ini ya, yang awal ini adalah yang Gima ini. Yang pertama itu ada sisa tanahnya di belakang kurang lebih 2,8 kali 3 meter, sedangkan yang tipe premium ini Ginza premium ya. Untuk Ginza premium itu tanah yang belakang itu sudah tertutup rapat gitu. Jadi sudah dibangun sama pihak developer, ada peningkatannya, sehingga di sini untuk lahan yang belakang itu bisa dijadikan dapur ya, bisa dijadikan dapur ataupun bisa dijadikan kamar tidur. Jadi sangat
nantinya konsumen ketika membeli rumah ini bisa langsung masuk tanpa perlu merenovasi lagi. Tinggal masuk saja, bawa koper, ya kan, pakaian ya, udah bisa langsung nempatin. Ini yang tadi ya untuk Ginza premiumnya yang sudah tertutup bagian belakangnya. Nah, ini adalah peningkatannya yang sudah kita buat ya, show unitnya, yaitu sebuah dapur ya. Untuk tanah sisanya tadi itu dibuatkan dapur seperti ini. Terus tinggi plafon kita juga kurang lebih ada 3,2 meteran ya, 3,2 meter. Jadi sangat tinggi dan juga enggak panas tentunya. Ini tampak dari ruang tamunya, interiornya bisa disesuaikan dengan rumah contohnya juga nantinya. Ya, ini sama, ini masih ruang tamunya. Ini kamar tidurnya, ini kamar tidur depan ya. Kamar tidur depan itu kita buat untuk kamar anak. Jadi dia sedikit lebih kecil ketimbang kamar utamanya. Nah, ini dia kamar utamanya. Kamar utamanya itu ukurannya kurang lebih 3 kali 3 meter. Sedangkan kamar anak itu ukurannya kurang lebih 2,8 kali 3 meteran. Jadi sedikit berbeda dengan kamar utamanya. Nah, ini luas dalamannya. Ya. Nah, ini perizinan-perizinan yang sudah dibuat oleh developer di perumahan Mustika Village Sukamulya. Jadi tidak perlu diragukan lagi masalah perizinannya karena semua perizinan sudah beres. Kita sebagai marketing tinggal masuk untuk memasarkannya saja. Nah, di sini reputasi dari Mustika Village ya, Mustika Land ya. Banyak penghargaan-penghargaan yang sudah diterima oleh Mustika Land sebagai developer, pengembang yang terpercaya di Indonesia. Dan skalanya itu adalah skala nasional ya. Ini beberapa proyek yang sudah digarap oleh Mustika Land, ada apartemen, perumahan komersial, dan juga yang saat ini yang kita pasarkan yaitu Mustika Village Sukamulya, itu perumahan-perumahan dengan segmen pasarnya itu menengah ke bawah. Nah, ini pengembang dari Crate ya yang kerjasama dengan Mustika Land. Nah, oke. Seperti itu penjelasan dari produk knowledge Mustika Village Sukamulya. Jadi perumahan Mustika Village Sukamulya ini sangat-sangat rekomendasi banget buat warga yang tinggal di Jakarta dan juga Bekasi ya. Jadi buat teman-teman nantinya ya ketika teman-teman memasarkan propertinya di Mustika Village Sukamulya, silahkan bisa mentargetkan orang-orang yang berada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ada yang dari Karawang dan juga di luar itu banyak juga. Tapi hampir kebanyakan yang kita dapat ya itu perumahan konsumen yang berasal dari Jakarta ya. Dengan yang tadi dijelaskan bahwa saat ini kita itu sedang ada promo DP 0%, jadi cukup hanya booking 1 juta ya, itu sudah dapat memiliki rumahnya. Di press list bisa dilihat nanti ya di grup ya. Dari beberapa tipe yaitu 25, 27, 30/60 biasa dan 30/60 premium ya. Dan saat ini yang promo itu adalah tipe 30/60-nya. Untuk tipe subsidi yang 25/60 itu dia ada DP hanya 2 juta saja. Untuk yang tipe 27/60 dia bisa subsidi dan juga bisa komersil. Kalau untuk subsidi dia harus membayarkan DP kurang lebih 10 jutaan, tapi kalau seumpama komersil itu nanti dia harus membayarkan DP hanya 2 juta saja. Nah,
di sini Mustika Village Sukamulya memberikan kemudahan untuk memiliki rumahnya. Buat orang-orang yang memiliki penghasilan kurang atau menengah ke bawah ya, bisa diarahkan seperti itu untuk memilih tipe yang 3060 dengan pembiayaan hanya booking saja 1 juta. Itu seperti itu untuk pengenalan produk knowledge-nya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan kita sharingkan di sini. Oke, silakan saya buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang produk knowledge dari Mustika Village Sukamulya. Pak Haryanto, mungkin yang lainnya Pak Tamsil, Pak Dadang, Pak Yunarti. Ada Bapak Tri, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai produk knowledge-nya. Oke, silakan. Iya, Pak. Oke. Ya. Kedengaran nih, Pak? Kedengaran. Boleh, Pak Tri? Oke. Silakan. Ya, jadi saya mau tanyakan untuk masing-masing unit, Pak, baik rumah subsidi atau komersil itu, untuk free tembok belakang sudah termasuk atau belum, Pak? Ya, jadi semua unit ya, semua unit yang terdapat di Mustika Village Sukamulya, baik itu yang subsidi maupun yang komersil, itu semuanya free tembok belakang. Kurang lebih itu dia udah naik kurang lebih 2 meteran. Jadi itu udah free dibangun dari pihak developer, sehingga konsumen nanti ketika mau menempati yang tipe-tipe belakangnya masih terbuka, tinggal naikin sedikit aja untuk menutup atap aja. Seperti itu, Pak. Jadi itu free semuanya tipe. Dan satu lagi, kalau untuk meja dapur, Pak, itu sudah ada di masing-masing unit atau harus konsumen buat? Ya, untuk meja dapur sendiri di Mustika Village, baik yang subsidi dan komersil itu belum tersedia ya. Jadi nanti konsumen bisa membuatnya sendiri. Yang tadi saya lihatkan itu adalah show unitnya ya, yang sudah direnov oleh developer seperti itu, jadi sudah lengkap plus furniturnya. Tapi kalau seumpama yang kosongan, walaupun itu yang tipe premium, dia hanya nutup aja bagian belakangnya sama developer, tapi untuk meja dapurnya sendiri itu belum dibuat. Jadi konsumen sendiri yang nanti akan membuatnya. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak Tri, boleh tahu dari mana Pak Tri? Saya tinggal di Depok, Pak. Oh, di Depok. Oke, salam kenal Pak Tri. Oke, mungkin Ya, Pak. yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan mengenai yang lainnya juga boleh. Mungkin ada yang bingung, kemarin banyak nanya. Silakan. Oke, Pak Haryanto, untuk lokasi tepatnya apakah masih di Bekasi atau dari Cikarang? Oke, jadi lokasi tepatnya Sukamulya itu adanya di Sukatani, Cikarang, ya. Jadi desanya itu namanya Sukamulya, kecamatannya Sukatani, dan lokasinya itu ada di Cikarang, Bekasi, gitu, Pak. Dan lokasinya itu sangat dekat dengan stasiun KRL Cikarang ya, cuma kurang lebih 20 menit saja dari perumahan. Jadi seperti itu. Lokasinya itu masih di Cikarang itu ya. Hampir kebanyakan orang familiar itu dengan nama Cikarang. Kalau untuk Sukataninya dia masih belum paham, tapi kalau disebutin Cikarang,
dia itu lebih familiar gitu. Tapi kalau untuk tepatnya ada di Sukatani gitu. Oke. Mungkin yang lainnya silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, sebagai informasi ya, untuk teman-teman mulai nanti memasarkannya ya, nanti di grup Telegram saya akan update materi promosinya setiap minggunya ya, untuk teman-teman bisa pakai untuk promosi di sosial media maupun yang lainnya. Nah, di sini saya sarankan kepada teman-teman semua, nanti kalau semua teman-teman mau menggunakan media promosi online secara gratisan ya, itu bisa menggunakan marketplace yang ada di Facebook ataupun bisa share ke grup-grup yang ada di wilayah Bekasi dan Jakarta ya. Bekasi dan Jakarta. Kalau seumpama wilayah-wilayah selain itu kalau menurut saya kurang direkomendasikan. Jadi silakan teman-teman bisa share ke grup-grup yang lokasinya itu berada di Bekasi, Cikarang, dan juga Jakarta. Karena hampir kebanyakan marketing kita pun yang sudah duluan gabung itu banyak mendapatkan leads buyer prospek itu dari grup-grup tersebut yang berada di Jakarta, Bekasi, dan juga Cikarang. Di luar itu masih agak kurang untuk peminatnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu lagi, Pak. Ya. Untuk selain di Sukamulya, ada alternatif pilihan lokasi lain untuk kita pasarkan, Pak? Kalau untuk alternatifnya yang tadi saya sebutkan, jadi sebenarnya rumahku.com itu bekerja sama dengan beberapa developer ya Pak, ya Pak Tri. Cuma kita itu memfokuskan marketing freelance-nya itu di satu titik saja. Tujuannya apa? Agar marketing freelance ini bisa fokus ketika berjualan. Jadi ketika menguasai ketika dia jualan satu, otomatis dia akan menguasai produk knowledge-nya dengan baik dan bisa menjelaskan kepada buyer secara baik juga. Dan kebanyakan dari pengalaman kita juga, ketika kita fokus hanya di satu project, itu penjualannya pun akan lebih baik ketimbang kita yang memiliki banyak listing properti yang kita pasarkan. Itu seperti itu Pak. Jadi kita fokusnya hanya satu aja dulu ya Pak. Oke. Iya, Pak. Masih, Pak. Oke. Ada Pak Dadang Supriyatna. Kang, maaf bertanya lewat chat ya. Oke. Saya sambil mendengar. Oke. Pertanyaannya, apa bedanya tipe 3060 subsidi dengan komersil selain dari DP-nya, apa yang membuatnya beda? Oke. Jadi seperti ini, Pak Dadang ya dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya untuk tipe 30/60 itu semuanya itu adalah komersil ya. Jadi tidak ada yang subsidi. Untuk tipe subsidinya itu 30/60. Maaf, untuk tipe subsidinya itu adalah tipe 25/60 gitu. Untuk tipe 27/60 itu dia bisa dua-duanya, bisa subsidi dan juga bisa komersil. Sedangkan untuk tipe 30/60 itu semuanya itu komersil. Bedanya apa? Tentu ya, perbedaan itu pasti ada. Yang pertama mungkin dari luas bangunan ya. Dari luas bangunannya. Kalau untuk subsidi itu luas bangunannya hanya 25 dan 27, sedangkan komersilnya itu 30/60. Dan juga kalau untuk tipe komersil yang 30/60 ini sudah ada carport-nya gitu. Sudah ada carport-nya dan bisa dinaikkan menjadi yang premium sehingga konsumen nantinya itu bisa masuk, bisa langsung pindahan setelah dia serah terima kunci.
gitu. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Kalau untuk dari spesifikasi bangunannya itu hampir sama ya, hampir sama dari bataknya, dari gentengnya, dari dari keramiknya juga ya hampir sama. Yang membedakan itu paling dia ada apa namanya pintu dan jendelanya saja. Itu seperti itu yang membedakan. Kalau untuk yang subsidi daun pintunya dia masih pakai kayu, sedangkan yang komersil itu udah pakai yang aluminium. Itu seperti itu. Oke, Pak Arianto, baik Pak pakai grup Telegram untuk product knowledge dan marketing tool. Oke, ya betul. Kita menggunakan grup Telegram untuk tools dan juga product knowledge-nya. Nanti teman-teman bisa scroll ke atas ya untuk mempelajari yang lainnya, untuk mendapatkan informasi seputar product knowledge-nya, gitu. Pak Samuel, booking fee yang 1 juta ditransfer setelah pengecekan BI checking atau sebelum BI checking? Oke, nah di sini saya akan jelaskan ya salah satu kemudahan yang bisa didapatkan oleh buyer ketika membeli rumah di Mustika Village Sukamulya. Jadi ketika si buyer ini dia ragu dengan BI checkingnya, ya BI checkingnya itu buyer tersebut bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu ke kita dengan cara membayarkan resep atau waiting list ya, resep sebesar 1 juta sama seperti booking ya. Jadi cukup membayarkan 1 juta, nanti konsumen itu ataupun buyer tersebut akan kita cek BI checkingnya. Apabila nanti hasilnya itu BI checkingnya bagus ya, maka secara otomatis itu akan lanjut menjadi proses untuk proses KPR-nya, gitu. Namun di sini apabila setelah pengecekan BI checking ternyata BI checking-nya itu jelek, ya uang yang sudah diberikan 1 juta itu sebagai resepnya itu akan dikembalikan 100%, gitu. Nah di situ akan sangat memudahkan para buyer sehingga tidak ada rasa khawatir ketika dia merasa BI checking-nya kurang baik ya, karena kita bisa memfasilitasinya untuk pengecekan BI checking tersebut dengan cara dia harus membayarkan 1 juta ya sebagai tanda resep gitu. Nah, untuk transaksi sendiri untuk booking ataupun resepnya itu semuanya ditransfer ke rekening developer ya. Jadi bukan ke kami ya ataupun ke marketingnya, tapi semua transaksi itu langsung ke developer. Jadi itu aman ya. Lebih aman seperti itu karena langsung kita hubungannya dengan developer. Itu seperti itu. Jadi bisa nih buat alternatif buat menjadikan value di Mustika Village Sukamulyanya gitu. Cukup BI checking cukup pengecekan BI checking dulu ya dengan membayarkan 1 juta. Nanti kalau semua BI checking-nya bagus, kita lanjut proses. Kalau BI checking-nya jelek, uang yang udah ditransferkan itu akan dikembalikan 100% ke pemiliknya tanpa melalui. Berapa lama prosesnya, Pak? Ya. Berapa lama uang resep bisa dikembalikan kalau BI checking-nya jelek? Untuk pengembalian uang resep itu minimal 2 minggu. Tapi hampir kebanyakan pengalaman kita, kalau semua kita langsung mengurusnya itu tidak sampai 2 minggu sih udah bisa didapat, udah bisa kembali ke orangnya gitu. Jadi ya kita estimasinya sih 2 minggu Pak untuk pengambilan untuk pengembalian uang resepnya itu gitu. Pak Arianto, maaf Pak, untuk KPR apakah ada bank syariah BSI? Ada ya, kita kerjasama dengan bank syariah BSI ya. Jadi ini buat alternatif buyer yang memang tidak mau menggunakan bank-bank konvensional. Kita bisa memfasilitasi bank syariah untuk proses pengajuan kreditnya. Jadi ada ya Pak
Kang, berarti yang 1 juta untuk BI checking jika lolos menjadi biaya booking. Betul sekali. Jadi yang 1 juta itu ketika kita riset dan ternyata pengecekan BI checkingnya itu bagus, maka 1 juta itu otomatis akan menjadi booking fee dan kita lanjut untuk proses pemberkasan. Itu seperti itu. Betul sekali ya Pak Dadang ya, seperti itu konsepnya. Berapa DP dan angsuran untuk tipe 25 per 60, 27 per 60, 30 60. Terima kasih. Oke. Pak Haryanto mungkin nanti bisa lihat di grup ya, ataupun di grup Telegram, karena press list-nya sudah di-share di sana. Namun sebagai informasi ya, untuk DP yang tadi saya sebutkan, tipe 25 per 60, yaitu perumahan subsidi, itu adalah sebesar 2 juta. Untuk tipe 2560, DP yang harus dikeluarkan itu adalah sebesar 2 juta. Ya, 2 juta. Nah, untuk tipe 27 per 60, di sini kita menggunakan 2 konsep. Yang pertama subsidi, yang kedua komersil ya, khusus untuk tipe yang 27 per 60. Nah, kalau seumpama menggunakan pengajuan subsidi tipe 27 per 60 itu biaya yang harus dikeluarkan untuk DP sebesar 10 juta. Namun kalau seumpama dia menggunakan konsep komersil, dia cukup membayarkan hanya 2 juta saja ya. Jadi berbeda. Kalau seumpama dia menggunakan subsidi, dia harus membayarkan DP 10 juta. Tapi kalau seumpama dia pengajuan proses komersil, dia cukup membayarkan 2 juta saja untuk tipe 27 per 60. Untuk tipe 30-60-nya sendiri ya, untuk tipe 30 per 60 itu saat ini kita sedang ada promo DP 0%. Jadi hanya cukup 1 juta aja booking, kita langsung proses sampai cut kredit nantinya. Jadi seperti itu ya Pak Haryanto ya. Nanti bisa dicek kembali di press list yang sudah di-share kemarin sama Ibu Yesi ya, ataupun mungkin bisa dilihat di Telegramnya. Gitu. Oke, yang lain silakan. Nanti kita dikasih name tag. Oke, nanti kita buatkan ya. Nanti kita buatkan untuk name tag ya. Tapi mungkin karena kita sistemnya online, jadi nanti kita akan berikan bentuk file aja gitu ya. Kita untuk yang fisiknya hanya khusus untuk yang offline-nya saja, yang bagian di lapangan untuk eksekusi gitu. Jadi kalau untuk yang online nanti kita berikan filenya saja, bisa dipasang menjadi status ataupun bisa dipasang untuk menjadi profil ataupun ditunjukkan ke buyernya bahwa kita adalah benar-benar marketing dari rumahku.com. Grup Telegram DP 25 per 60 2 juta 30, apakah grup? Ya, betul. Untuk grup Telegram sudah ada ya, kemarin juga udah di-share ya. Nanti kalau seumpama ada yang belum tahu, nanti kita akan share lagi untuk link Telegramnya sehingga bisa diakses. Jadi untuk DP 25 per 60 itu betul Betul, yaitu hanya 2 juta. Untuk 30-60 itu DP 0%, betul sekali. Oke, silakan yang lain. Saya mau ditanyakan kembali. Ada Pak Franky, halo Pak Franky, dari mana nih Pak Franky nih? Oke, nanti kita kirim ya Pak Haryanto untuk link Telegramnya. Nanti mungkin bisa dibantu sama admin untuk share link Telegram agar bisa diakses. Oke.
Oke, maaf telat. Oke, Pak Franky. Kebetulan ini video Zoom-nya saya rekam ya. Jadi nanti buat yang telat ataupun yang tidak bisa hadir di Zoom malam ini, tetap bisa akses video rekamannya. Pak Franky, boleh tahu dari mana nih? Tinggal di mana nih domisilinya? Oke, selamat malam. Kedengaran Kasnam suara saya, Pak? Selamat malam, ya kedengeran. Kedengeran. Ya, saya dari Pontianak nih, Pak Ahmad. Oke, oke Pak. Gimana Pak? Videonya belum hidup ya? Maaf, saya di Pontianak. Oke Pak. Ya, Pak Ahmad, maaf saya telat masuk nih. Oke, Tanya. nggak apa-apa. Ini kalau perumahan ini masih bisa harus pakai BI checking juga ya? Ya, karena kita bekerja sama dengan bank, tentunya pastinya akan melalui pengecekan BI checking terlebih dahulu sebelum proses gitu. Untuk prosesnya sendiri pasti akan melakukan. Kalau dia ya. Oke, jadi harus pakai BI checking ya. Ya. Kalau sebelum BI checking berarti harus booking dulu atau kita cek BI checkingnya dulu, Pak? Oke, saya jelaskan ulang ya. Tadi sebenarnya kita udah karena telat. Oke, saya jelaskan ulang. Jadi untuk BI checking sendiri itu konsumen buyer itu bisa membayarkan 1 juta sebagai resep ya, sebagai tanda keseriusannya untuk pengecekan BI checking gitu, Pak Franky. Nah, ya. Nanti setelah pengecekan BI checking dan ternyata hasilnya itu bagus ya, bersih, maka uang resep itu 1 juta itu akan berubah menjadi booking dan proses kita akan lanjut untuk pengajuan KPR-nya. Tapi apabila nanti pengecekan BI checking-nya ternyata itu jelek ya, memiliki call bahkan mungkin call 5, itu nanti BI checking uang resep yang 1 jutanya itu yang dikirimkan ke rekening developer itu akan dikembalikan 100%. Gitu. Oke, jadi aman lah. Aman ya. Aman. Dan itu maksimal pengembalian ya, paling lama sih biasanya 2 mingguan untuk pengembalian uang resep jika memang nanti pengecekan BI checking-nya jelek. Nah, namun berbeda, ya perlu teman-teman ketahui juga, namun berbeda konsepnya ketika orang tersebut merasa BI checking-nya bagus dan dia langsung booking, ya. Artinya orang tersebut itu buyer tersebut dia udah yakin bahwa saya BI checking-nya bagus dan siap untuk proses. Jadi tanpa melalui pengecekan BI checking terlebih dahulu, otomatis dia akan langsung booking unitnya, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia kan terkadang sekarang itu Pak Ahmad, terkadang ada orang gitu yang merasa dia nggak kena BI checking nih, ya kan? Mungkin di hari-hari yang sebelumnya dia sempat pinjamin nama dia ke orang lain gitu, atau ke adiknya, terus ternyata adiknya lupa bayar gitu, ternyata call 5 gitu. Itu yang terjadi di lapangan. Betul sekali, betul. Banyak. Tapi dia yakin dia nggak kena BI checking. Jadi seperti ini sih sebenarnya. Memang itu 100. Ya memang banyak kasus-kasus seperti itu ya Kang. Orang dia merasa bahkan kalau seperti tadi yang disebutkan mungkin sih udah jelas ya bahwa ini nama dipinjam sama adiknya. Bahkan saya pernah nemuin buyer itu dia nggak pernah ngerasa minjem, nggak pernah ngasih punya pinjaman sendiri juga, tapi ketika pengecekan tahu-tahu dia punya call 5 bahkan seperti itu ya. Nah, itu gimana? Ya tetap kalau seumpama dari awalnya memang dia itu langsung booking tanpa melalui pengecekan BI checking, maka statusnya itu dia udah booking gitu. Maka sebelum kita mengarahkan untuk booking, kita pastikan terlebih dahulu ke buyernya
apakah BI checkingnya itu aman atau tidak. Gitu. Kalau semua dia ragu-ragu, arahkan untuk riset terlebih dahulu untuk pengecekan BI checking. Itu seperti itu. Nah, kalau seumpama seperti itu, dia udah 5 nih, dia udah booking, terus solusinya seperti apa? Nah, kan gitu. Jadi seperti ini, ketika nanti dia sudah booking dan ternyata BI checkingnya jelek, kalau seumpama dia udah booking, otomatis kan kalau seumpama dia mundur, itu uang booking akan hangus, ya. Nah, itu solusinya seperti apa? Kita bisa rekomendasiin ke buyer tersebut untuk memakai data saudaranya yang satu kakak sebagai gantinya, gitu. Mungkin dia punya adik, ya kan? Kalau namanya dia jelek, dia udah booking tapi dia tetap pengen ngambil, ya dia bisa pakai data adiknya untuk melakukan pengajuannya, gitu. Jadi bisa diganti nama saudaranya. Itu seperti itu. Oke. Terus ini saya baca di grupnya itu Pak, kan minimal gajinya 4 jutaan ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu maksimalnya berapa Pak? Biasa kalau subsidi kan dia ada maksimal ya, maksimal penghasilan ya. Entah dia penghasilan pribadi atau gabungan gitu ya. Maksimalnya berapa Pak kalau untuk subsidi? Oke. Kalau untuk perumahan ini? Oke. Kalau untuk subsidi sendiri itu memang sudah diatur ya oleh pemerintah. Jadi ada ketentuannya, persyaratannya untuk mengambil perumahan subsidi. Salah satunya itu adalah penghasilannya. Nah, untuk saat ini yang berlaku, penghasilan untuk pengajuan KPR subsidi itu maksimal 8 juta. 8 juta adalah untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, dan sedangkan untuk yang single, ya untuk yang single itu maksimalnya 6 juta. Itu untuk penghasilannya sendiri. Tapi kalau untuk komersil dia bebas, penghasilan berapapun bisa proses. Lebih dari itu tetap kita bisa proses. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Mungkin ada yang lain, silakan. Oke. Ada Pak Yudi yang baru gabung. Oke Pak Yudi, dari mana nih Pak Yudi? Oke, jadi seperti itu ya konsep dari penjelasan dari produk knowledge-nya. Nanti saya akan share videonya ya, buat teman-teman yang nggak hadir malam ini, jadi tetap bisa melihat video rekamannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali perihal perumahannya ataupun yang lainnya, proses dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang mau bertanya tentang cara promosinya juga boleh ya. Oke. Nggak ada yang bertanya, saya bisa bertanya lagi nih Pak. Boleh silakan. Pak Ahmad mau tanya, kalau subsidi biasanya kan kalau di kota kami itu dia ada aturannya juga ya. Dia harus tinggal dan bekerja di Cikarang ya, Cikarang. Apakah sama seperti ini juga? Atau bisa bekerja di Jakarta? Kalau untuk subsidi di sini sebenarnya bisa tinggal di sekitar Jabodetabek masih kejangkau gitu. Dia tinggal di Jakarta, tinggal di Depok, tinggal di Cikarang, itu masih bisa ngambil rumah subsidi di Sukamulya gitu. Jadi bukan hanya karena lokasinya ini ada di Cikarang, Bekasi, jadi hanya warga-warga di Bekasi saja yang bisa ambil rumah subsidi di Mustika Village, enggak gitu. Jadi orang-orang yang di Jakarta pun, orang-orang yang di Depok ataupun di sekitarnya Jabodetabek ya, itu tetap bisa mengambil rumah subsidi di perumahan Mustika Village Sukamulya gitu. Kalau untuk subsidi sendiri memang ada peraturannya, ada
ketentuannya berapa radius berapa kilo gitu kan ya. Nah, tapi untuk lokasinya kita Iya, betul. Bekasi, Depok, Bogor mungkin bisa masuk, itu masih bisa proses KPR subsidi. Itu seperti itu. Tapi untuk Terus ini Pak, biasa di tempat saya, ya gimana? ya biasa di tempat saya tuh ada orang pingin ngajuin nih rumah subsidi. Cuman dia tuh bukan pegawai, bukan apa namanya, dia hanya pedagang biasa saja, dan dia itu uangnya itu langsung diputar untuk usaha dia. Jadi dia nggak masukin ke rekeningnya dia gitu Pak. Sedangkan kan prosedurnya harus ada rekening koran gitu ya, ada slip gaji. Apakah pedagang-pedagang kecil seperti itu bisa dapat rumah subsidi gitu loh Pak? Oke. Jadi artinya dia wira swasta gitu ya untuk ini ya, usahanya ya. Statusnya ya. Iya, betul. Oke. Jadi saat ini ya, sebelum corona ya, saya ceritain sebelum corona itu semua usaha sebenarnya bebas bisa mengambil rumah baik dia subsidi maupun komersil itu ya. Dia bisa ngambil rumah. Namun saat corona ini pihak bank dia lebih ketat untuk menyeleksi orang-orang yang pengajuan wirausaha, khususnya usaha-usaha yang pernah kita uh, coba ajukan yang ternyata tidak di ACC pihak bank itu adalah usaha makanan, baik dia itu usahanya di perkampungan ya, bukan di mall gitu, ataupun dia yang berada di mall usahanya, itu sangat-sangat sulit untuk proses KPR-nya saat ini ya. Karena memang belum bisa proses, bank itu belum bisa menerima untuk usaha-usaha yang notabene-nya itu berbentuk makanan siap saji gitu. Namun kalau seumpama usahanya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap corona, itu masih bisa proses. Dan kemarin kita pernah memproses buyer, dia itu usaha kelontong ya, usaha sembako tapi dia kelontong gitu kan, warung biasa gitu yang di perkampungan seperti itu. Dan alhamdulillahnya itu prosesnya itu di ACC, namun dia pengambilan memang subsidi ya karena warung kelontong. Nah gitu, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya untuk usaha-usaha yang memang terkena dampak dari COVID itu kemungkinan besar itu akan sulit untuk di ACC. Namun yang tidak kena dampak dari COVID seperti sembako ya, makanan-makanan apa jualan-jualan yang tidak basi gitu, atau mungkin bangunan yang lain sebagainya yang enggak berpengaruh terhadap corona, itu masih bisa proses KPR. Seperti itu. Jadi kita masih bisa proses KPR. Kalau penghasilannya dia nggak disetor ke rekening bank Pak, jadi dia nggak pakai rekening gitu. Oke, nah. Jadi uang dia itu cuma disimpan gitu, mungkin di bawah bantal. Selama dia punya rekening koran, selama dia punya rekening tabungan, itu nggak masalah sebenarnya. Karena memang bank juga kan tahu bahwasanya usaha itu dia jarang, apalagi yang usaha-usaha kelontong kemarin pun sama ya, usaha kelontong itu otomatis kan dia langsung puterin tuh. Itu dia tidak terlalu melihat dari rekening koran, karena kan nanti akan di backup oleh pembukuan gitu, pembukuan. Jadi persyaratannya itu akan berbeda dengan pekerja ya. Salah satunya itu adalah untuk usaha sendiri dia harus membuat pembukuan selama 6 bulan. Kalau untuk rekening koran itu hanya sebatas pelengkap gitu. Syukur-syukur sih itu memang transaksi ada di bank ya, melalui transfer mungkin atau penyimpanannya. Tapi kalau seumpama nggak ada pun, yang penting dia punya rekening dan bisa
print rekening korannya saja, itu bisa untuk melakukan pengajuan. Paling nanti kita untuk menutupinya itu pakai menggunakan pembukuan 6 bulan terakhir masuk keluarnya arus dananya itu. Seperti itu, Pak Franky. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Informasi sangat berguna, sangat bermanfaat. Yuk. Oke. Ya Pak, bagaimana cara penjualannya untuk karyawan kontrak dan honorer bisa? Oke, yang pertama ya, Pak Haryanto, bagaimana cara penjualannya ya? Nah, di sini karena teman-teman di sini adalah marketing freelance ya, secara online dan juga tinggalnya mungkin jauh dari lokasi tempat proyek kita pasarkan ya. Jadi teman-teman di sini memasarkannya pun secara online. Bisa melalui Facebook, ya, bisa melalui Blast WA, bisa melalui marketplace. Silakan bisa manfaatkan seperti itu untuk gratisannya. Nah, kalau umpama, wah saya pengen cepat nih kan gitu, pengen dapat bayar cepat, pengen expert gitu. Nah, bisa nanti belajar Facebook Ads ataupun mungkin yang sudah bisa Facebook Ads pun bisa langsung mempraktekkan untuk mempromosikan melalui pemasaran Facebook Ads-nya. Itu seperti itu. Ada Kang Dadang, untuk karyawan kontrak dan honorer bisa ngambil yang subsidi, aturan seperti apa? Oke. Untuk karyawan kontrak tetap bisa mengambil rumah, baik itu subsidi maupun komersil, ya. Walaupun itu kontrak ataupun honorer, karena tidak dipungkiri ketika sistem yang berubah ya, adanya undang-undang yang berubah, yaitu undang-undang ketenagakerjaan kemarin, Omnibus Law, itu membuat perusahaan memberlakukan peraturan yang baru pun memberlakukan peraturan yang baru kepada karyawannya. Salah satunya itu adalah sistem kontrak. Otomatis pihak bank pun itu harus bisa mengikuti perkembangannya itu. Nah, untuk itu karyawan yang statusnya kontrak ataupun honorer itu tetap bisa mengajukan pengajuan KPR rumah yang nanti akan dibelinya dengan catatan minimal karyawan dia yang kontrak itu minimal dia bekerja di perusahaan tersebut itu sudah 3 tahun. Itu seperti itu. Jadi kalau semua dia udah 3 tahun walaupun dia statusnya kontrak ataupun honorer, tetap bisa melakukan pengajuan KPR-nya. Seperti itu ya Pak. Jadi nggak harus karyawan tetap baru dia bisa ngambil. Nah, sekarang sistem Omnibus Law kan seperti itu ya. Kita membatasi karyawan untuk bisa menjadi karyawan tetap gitu. Nah, makanya di situ ada kebijakan, pasti ada kebijakan. Termasuknya dari pihak bank untuk melakukan pengajuan tidak harus sebagai karyawan tetap baru bisa pengajuan KPR. Karyawan kontrak pun, karyawan honorer pun tetap bisa melakukan pengajuan KPR. Catatannya yang tadi saya bilang bahwa lama bekerjanya itu dia minimal sudah 3 tahun gitu, dan tentunya didukung dengan surat aktif kerja dari perusahaannya ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Iya tadi Kang Yudi, gimana nih kabarnya? Kang Yudi dari mana ini? Kita belum sapa-sapa ini ke Kang Yudinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga, silahkan mengenai produk knowledge ataupun pemasarannya, sistemnya boleh. Oke. Kalau seumpama tidak ada lagi yang bertanya,
saya mungkin cukup sampai di sini ya, kalau semua sudah tidak ada yang bertanya. Jadi kesimpulannya ya bahwa produk knowledge itu sangat penting untuk pengetahuan teman-teman ketika nanti memasarkan. Jadi silahkan pelajari handbook yang sudah di-share kemarin ya, ataupun bisa diakses di Telegram. Nanti bisa dilihat sendiri ya, silahkan pelajari. Dan juga nanti kita fokusnya ya sebagai marketing itu fokus kita adalah membantu ya, sedangkan hasil itu adalah bonus. Niatkan kita untuk membantu orang untuk mendapatkan rumah yang ia impi-impikan ya. Namanya kita membantu, pasti kita akan memberikan solusi yang terbaik kepada buyer tersebut. Nah, apabila nanti ke depan ketika handle buyer ya mengalami kendala ataupun ada permasalahan dari buyer tersebut, silahkan koordinasikan ke kami, nanti kita akan berikan solusi yang terbaik agar mereka yang memiliki masalah tetap bisa memiliki rumah impiannya di Mustika Village Sukamulya. Seperti itu. Oke. Sebelum saya akhiri, boleh dibuka kameranya, kita selfie sebentar. Boleh, Pak Sugeng, Pak Samuel, Pak Haryanto, Pak Dadang, Pak Adi, Pak Yudi, boleh dibuka kameranya, kita dokumentasi untuk malam ini. Oke, Pak Sugeng, Pak Adi, boleh minta waktunya. Pak Dadang, Pak Yudi juga. Oke, Pak Dadang, boleh? Ada Pak Haryanto juga dari Bandung. Pak Dadang tadi dari mana nih? Oh, yang Pak Adi yang dari Solo ya. Oke. Oke, minta waktunya sebentar ya. Kita akan melakukan selfie dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya malam ini sudah hadir di acara webinar kali ini ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan rezekinya. Oke, saya tutup. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, Pak Sugeng, Pak Franky, Pak Samuel, Pak Yudi, Pak Haryanto, dan Pak Dadang. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Franky.